Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai contoh keempat, yakni masih pada bab usaha dan energi. Contoh keempat yakni yang berhubungan dengan energi potensial. Contoh-contoh sebelumnya hubungannya dengan energi kinetik. Kali ini kita sudah masuk ke energi potensial. Contoh di sini hubungannya dengan energi potensial pada roller coaster. Pertanyaannya adalah, kasus ceritanya adalah sebuah 100 kg roller coaster bergerak dan berpindah tempat dari titik 1 ke titik 2, kemudian ke titik 3. Lihat gambar, ini gambarnya. Tentukan energi potensial gravitasi pada titik 2 dan 3 relatif terhadap titik 1. Kemudian yang kedua, perubahan energi potensial saat roller coaster bergerak dari titik 2 ke titik 3. Yang terakhir pertanyaannya, ulangi pertanyaan A dan B namun relatif terhadap titik 3. Oke. Jadi ada roller coaster bergerak, berat roller coasternya adalah 100 kg masanya. Nah, dia bergerak, di gambar sudah dijelaskan ini jaraknya, ini 10 meter, ini 15 meter. Oke. Yang A itu adalah energi potensial gravitasi titik 2 dan 3 relatif terhadap titik 1. Artinya, titik 2 dipandang berdasarkan titik 1. Kemudian titik 3 juga dipandang berdasarkan titik 1. Sudut pandangnya, titik acuannya adalah titik 1. Seperti itu. Energi potensial ya. Oke, energi potensial itu rumusnya MGH. EP sama dengan MGH. Yang pertama EP12 ya, ini saya langsung keluarkan saja. EP12 kita bahas dulu di sini. EP12 itu sama dengan MGH12. Maksudnya 2 oleh 1. 1 ke 2 ditulisnya 12. MGH12. H jarak dari 1 ke 2. Titik awalnya 1, titik akhirnya 2, maksudnya begitu. H12 itu adalah 10 meter. Tahu dari mana? Dari gambar ini. 1 ke 2 itu kan ke atas. Begitu perpindahannya ke atas. 10 meter. Jadi tinggal 1000 dikali 10 kali 10, 100.000 joule atau 1 kali 10 pangkat 5 joule. Itu untuk energi potensial titik 2 relatif terhadap titik 1. Selanjutnya EP13 dengan rumus yang sama, cara hitung yang sama, hanya beda ketinggian. Kalau EP13, 3 terhadap titik relatif 1, jadi H13, 1 ke 3, 1 ke 3 itu ke bawah, negatif. Minus 15. Jadi energi potensialnya adalah karena titik acuannya di 1, karena dia ke bawah, jadi acuannya adalah negatif. Kalau kita anggap yang ke atas positif. Minus 150.000 joule atau minus 1,5 kali 10 pangkat 5 joule. Selesai untuk yang A. Kemudian yang B. Perubahan energi potensial saat roller coaster bergerak dari titik 2 ke titik 3. Acuannya titik 1. Seperti itu. Kan acuannya masih titik 1 katanya di sini. Yang ditanya perubahan energi potensial. Energi potensial dari 2 ke 3 berarti W atau delta EP. Karena dia perubahan yang ditanya. Delta EP 23. Berarti EP3 kurangi EP2. Dari 2 ke 3. Berarti perubahannya adalah 3 kurangi 2. EP13 kurangi EP12. EP13 itu minus 1,5 kali 10 pangkat 5. Kemudian min 1,0 ya, 1 kali 10 pangkat 5. Ini sama-sama pangkat 5. Ya sudah, bisa kita hitung. Minus 1,5 dikurangi 1. Ngutangnya 1,5, ngutang lagi 1. Ngutangnya nambah. Jadi minus 2,5 kali 10 pangkat 5
Joule. Seperti itu. Itu untuk perubahannya. Kemudian yang C. Ulangi pertanyaan A dan B namun relatif terhadap titik 3. Berarti kita hitung titik 2 dan titik 3 relatif terhadap titik 3. Begitu. Oke, titik 2. Ini salah hitung paling ini. Titik 3 ke 1. Titik 3 ke 1. Oke. Titik 3 ke 1. Titik 3 ke 1 itu naik 15, ya. Naik 15. Jadi titik 1 dan 2 terhadap titik 3, itu maksudnya jadinya. Tinggal EP32 dengan cara yang sama, ketemunya 2,5. Karena jaraknya 15 dari 3 ke 2 itu kan begini. 15 ditambah 10. Jadi 25. Sama-sama ke atas positif. Kemudian perubahan energi potensial yang bergerak. Nah, ini perubahan energinya, karena mintanya dengan soal yang sama, perubahannya adalah EP3 oleh 3 kan 2 ke 3. Ini kan 2 ke 3 yang B ini. Pertanyaannya kan kata sama. 2 ke 3. EP33 itu 0, kan nggak pindah ceritanya jadinya. Kalau tidak pindah, tidak bergerak, tidak bergeser, tidak mengeluarkan energi sama sekali. 0 dikurangi minus 2,5 kali 10 pangkat 5 dari hitung-hitungan ini. Ketemunya minus 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi kuncinya untuk energi potensial itu ya rumusnya ini saja. MGH, kemudian H yang dimaksud di sini adalah ketinggian atau perpindahan yang arahnya ke sumbu Y. Kenapa kok sumbu Y? Karena energi potensial itu hubungannya dengan gravitasi. Jadi ini biasanya lebih dikenal lengkapnya namanya energi potensial gravitasi bumi. Seperti itu. Rumusnya MGH. Hati-hati di H, biasanya kalau di soal yang paling menipu itu di bagian poin H-nya. H itu adalah harus benar-benar kalian perhatikan sudut pandangnya, sudut titik relatifnya. Relatif terhadap titik 1. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Semoga bisa menambah pemahaman dalam memahami bab usaha energi, khususnya energi potensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.